Halo Sobat Sabun yang budiman, gimana? Sudah bersikap baik belum pada sesama? Bertemu lagi dengan saya di channel kesayangan Bapak Ibu saya di Petani Film. Tanpa berlama-lama spoiler di awal, kita langsung ke intronya. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras, Aku jelek dan aku bangga. lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Di awal kita diperlihatkan seseorang yang menghindar dari hewan melata yang sangat buas. Dirasa tidak ada harapan lagi, pria itu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian, scene berpindah ke villa sederhana di hutan Amazon. Dia adalah Terry Flores, seorang arkeologi yang sedang menelusuri suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon. Ini adalah Profesor Kell, seorang pacar sekaligus partner yang mempunyai tujuan yang sama. Mereka tersebut bertujuan untuk menemukan penduduk langka dan melakukan dokumenter keberadaan suku tersebut. Keesokan paginya, mereka mengumpulkan personil untuk melakukan ekspedisinya tersebut. Flores membawa produksi dan nahkoda untuk menelusuri seluk-beluk sungai Amazon. Dan berangkatlah mereka menelusuri sungai terbesar di dunia. Namun, di perjalanan, mereka disambut dengan hujan badai yang menyelimuti sungai tersebut. Lalu, samar-samar ada orang yang meminta pertolongan. Dan ternyata, dia adalah seorang lelaki parubaya yang terjebak dalam sungai tersebut dan meminta pertolongan pada mereka karena perahunya hancur sudah tak bisa dipakai lagi. Dengan senang hati, Profesor Kell dengan yang lainnya menyetujuinya. Laki-laki itu bernama Sharon. Keesokan harinya, Sharon menunjukkan kepiawaiannya menangkap ikan di sungai, membuat semua personil kapal yang tercengang melihatnya. Setelah sesi kenalan selesai, Profesor Kell yang menelusuri suku pedalaman membuatnya tak bisa mengantarkan Sharon pulang. Namun ternyata, Sharon mengetahui keberadaan suku tersebut. Dan kemudian mereka meminta tolong pada Sharon untuk menjadi petunjuk jalannya. Singkat cerita, malam pun petang dan suasana sedang tidak baik-baik saja karena ada makhluk jelata yang sedang memangsa seekor jaguar di sana. Faktanya, kini mereka berada di zona merah di sungai Amazon. Paginya, mereka diperlihatkan dengan adanya patung ular yang memangsa orang, dan itu adalah buatan suku Sirisama. Kemudian, Sharon menceritakan kisah suku Sirisama, akan tetapi Profesor Kell yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan cerita itu milik suku Maki. Sharon yang merasa kesal meminta Kell untuk menurunkannya di desa selanjutnya. Malam harinya, pasangan ini meminta izin untuk merekam suara yang ada. Setelah diberi izin, mereka pun pergi. Namun faktanya, mereka melakukan hasratnya untuk bercocok tanam dan berbagi energi. Namun tiba-tiba, untung saja Sharon datang menyelamatkan mereka. Ternyata, itu adalah sosok berangus yang mengganggu. Dan profesor pun melarang siapapun pergi di malam hari. Keesokan harinya, kapal mereka tersangkut oleh sebuah tali. Dengan sombongnya, Kell turun sendiri memotong talinya, dan hampir saja Kell terbunuh oleh tawon yang masuk ke mulutnya. Untung saja Sharon pintar dalam bidang P3K, dan Flores yang takut terjadi apa-apa meminta nakoda kapal balik untuk pergi ke rumah sakit. Kemudian Sharon meminta untuk mengikuti jalur yang ia minta agar lebih cepat. Meski Flores tak sepaham dengannya, ia pun menurutinya. Keesokan harinya lagi, Flores dikagetkan dengan adanya pagar yang membentang di sana. Di sini, bintik-bintik kecurigaan terhadap Sharon semakin tinggi.
Ternyata Sharon mengetahui di situ dipasang penghalang dan Sharon sudah menyiapkan mercon untuk meledakannya. Meski Flores menentang, lagi-lagi Sharon mengancam dengan mengatakan bahwa membutuhkan 2 hari perjalanan jika memutar kapal ke rumah sakit. Dengan terpaksa, Flores pun menyetujuinya. Lalu, Sharon mengajak satu teman Flores untuk memasang mercon tersebut, dan tiba-tiba ratusan ular berterbangan ke kapal mereka. Faktanya, Sharon sudah mengetahui akan banyaknya ular tersebut. Di sisi lain, akibat ledakan mercon tersebut membuat drum solar tumpah dan hanya menyisakan satu drum saja. Keesokan paginya lagi mereka menemukan bangkai kapal. Lalu Sharon dan nahkoda kapal pergi untuk mencari sisa-sisa bahan bakar di bangkai tersebut. Denny tak mau ketinggalan dan merekam aksinya di sekitar sana. Yang mereka tidak tahu adalah ada yang mengintai di dalam air. Kemudian mereka memasuki kapal tersebut. Di sini terkuak fakta yang mengejutkan, di mana Sharon, Shin, nahkoda, dan yang terbunuh di awal film tadi adalah sekelompok penangkap ular dan mereka adalah komplotan Sharon. Faktanya, Sharon ke sana bukan untuk mengambil bahan bakar, akan tetapi dia mengambil alat untuk memancing anaconda tersebut. Di sisi lain, sang nakoda terpisah dari Sharon. Ketika hendak keluar dari kapal itu, tiba-tiba seketika ia pun mati. Sementara itu, Flores dan kawan-kawan menunggu kedatangan sang nahkoda. Lalu Sharon memperlihatkan 10 kulit ular anaconda dewasa kepada mereka. Dan dia langsung menjelaskan bahwa nahkoda mereka mati dimakan anaconda. Flores yang tak percaya, ia pun menunggunya sampai datang. Singkat cerita, malam petang pole. Orang yang ditunggu-tunggu tak kunjung hadir. Meski tidak percaya, namun itulah pahitnya kenyataan, mereka harus telan mentah-mentah. Kemudian, Sharon memberi iming-iming pada teman Flores untuk menjadi komplotannya. Dan benar saja, ia pun mau menjadi komplotannya. Laku boleh, Sharon menembak mati kera untuk menjadikan umpannya nanti. Mengetahui hal itu, Flores langsung marah meminta Sharon menghentikan aksinya. Karena Sharon memiliki dekeng, akhirnya Flores dibungkam di kapalnya sendiri. Malamnya, Sharon mulai memancing anaconda dan tak perlu menunggu lama, Sharon langsung strike. Namun, kekuatan sang anaconda 10 kali lebih besar dari manusia, membuat kailnya terlepas dan tiba-tiba anaconda itu menyerangnya dengan membabi buta. Akibat semua itu, sekutu Sharon mati. Namun kematiannya membuat anaconda itu pergi hingga membuat keadaan aman terkendali lagi. Kemudian Flores menghampiri Sharon dan menggodanya. Dan baru saja pemanasan, tiba-tiba faktanya mereka berkomplot meringkus Sharon dan itu pun berhasil. Salahnya mereka tidak langsung membunuhnya, malah mengikatnya. Kelak boleh, Denny yang belajar mengemudi kapal tersangkut batu yang sangat besar. Hal itu membuat mereka turun ke air untuk menderek kapalnya. Di sisi lain, teman wanita Flores yang memiliki dendam pada Sharon berniat untuk membunuhnya. Namun karena masih amatiran belum cukup berpengalaman, membuatnya mati sia-sia dan Sharon berhasil lepas dari ikatannya. Dan kematiannya mengundang anaconda yang kelaparan datang. Melihat gerak-gerik air yang gerabakan, membuat mereka buru-buru naik ke tenggengan. Namun naas, kru Flores mengorbankan dirinya demi Flores dan Denny. Namun mereka tidak luput dari mara bahaya karena Sharon telah menunggunya di sana. Akhirnya perkelahian terjadi di kapal.
Namun Denny jatuh ke dalam air menandakan mara bahaya lagi. Dan benar saja, ular tersebut melilit tubuh Denny. Untung saja mayat wanita tadi menjadi pengalih perhatian. Dan untungnya lagi, Flores yang sudah hatam dengan permainan FF dan PUBG berhasil headshot dengan senjata shotgun. Selamat dari bantaian anaconda, mereka kembali dibantai oleh Sharon. Untung saja Profesor Kel datang tepat waktu dengan ia menancapkan bius dan melemparnya ke sungai. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai di suatu pabrik yang tak terhuni. Dirasa sang sutradara menaruh bahan bakar di sana, mereka pun turun dan masuk ke dalam. Dan tiba-tiba, ketika tersadar, mereka dalam keadaan posisi terikat tak berdaya. Dan Sharon melumurinya dengan darah kera yang ia bunuh. Ternyata, mereka berada di atas jaring perangkap anaconda. Dan benar saja, mereka dijadikan umpan untuk menangkap ular tersebut. Tak menunggu lama, ular datang menghampiri mereka, melilitnya dan siap untuk dimakan. Melihat hal itu, Sharon menarik jaring membuat ular itu tak berdaya. Dan benar saja, ular tersebut memberontak hingga membuat Sharon terbunuh. Melihat kesempatan emas itu, mereka langsung bergegas. Namun, anaconda tersebut tak mau tawanannya lepas. Anaconda mengejarnya hingga ke cerobong pipa. Denny yang terhindar dari kejaran, ia langsung menancapkan pecok di ekornya, membuat anaconda tak bisa bergerak jauh. Denny pun langsung membakar gudang tersebut beserta anacondanya. Dirasa ular tersebut sudah mati, mereka pun bergegas ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba, untungnya Denny dengan kapaknya benar-benar berhasil membunuh ular tersebut. Setelah semua benar-benar selesai, mereka langsung menghampiri Kel dan Kel pun tersadar. Ketika mereka keluar dari kapalnya, suku Shirisama berdatangan dengan perahunya dan mereka pun tak menyia-nyiakan momen itu dengan bersuah foto dan video. Tamat, ending yang melilit bedikan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah cek ngal-bengal mun tak tero apesan. Cek jalan mun ki tak pamitan. Ya, sekian dari saya dan jangan lupa untuk menyiram kamar mandinya takut laseng.